Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Andia Putri dari kelas 12 absen 33. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua subbab yang terkait dengan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia dan juga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada konsep negara kesatuan. Nah, di sini di konsep negara kesatuan ini ada beberapa bagian lagi, yaitu tentang pengertian negara dari para ahli, pengertian negara kesatuan, pengertian persatuan dan kesatuan, secara lahirnya NKRI, hakikat NKRI, tujuan NKRI, dan juga fungsi NKRI. Seperti yang kita ketahui, pengertian negara dari para ahli ada 5. Yang pertama dari John Locke, yaitu negara merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat. Lalu ada dari Max Weber, negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu. Selanjutnya ada Roger F. Solow, yaitu negara merupakan sebuah sarana atau dapat disebut sebuah wewenang yang mengendalikan dan mengatur masalah yang bersifat umum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pengertian negara dari para ahli yaitu Profesor M.R. Sunarko, yaitu negara merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Selanjutnya ada Profesor William Buchardo, yaitu negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Nah, selanjutnya ada pengertian negara kesatuan. Berikut pengertian negara kesatuan. Yang pertama dari Muhammad Kusnadi dan Hamaili Ibrahim, yaitu negara adalah negara yang memiliki susunan yang terdiri atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Selanjutnya dari Abu Daud Busroh, yaitu negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam negara tersebut. Selanjutnya dari C. F. Strong, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, pengertian persatuan dan kesatuan. Nah, menurut KBBI sendiri, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan atau ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan bermakna perihal satu, sifat tunggal, satuan. Dari permaknaan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita, sehingga dapat melepaskan diri dari penjajahan. Yang selanjutnya ada hakikat, tujuan, dan fungsi NKRI. Hakikat NKRI sendiri yaitu negara kebangsaan modern berbentuk pembentukan negara kebangsaan modern didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Lalu tujuan NKRI sendiri yaitu dibentuknya negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Terdapat 4 tujuan nasional negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir ada fungsi NKRI. NKRI sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan yaitu menyelenggarakan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan kemerdekaan bangsa. Yang selanjutnya ada fungsi keamanan. Fungsi keamanan yaitu menyelenggarakan tindakan pengaman dan penerbitan untuk menciptakan ketertiban kehidupan yang aman. Selanjutnya ada fungsi pemerintahan.
fungsi pemerintahan yang berarti menyelenggarakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintah, birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada fungsi kesejahteraan. Di fungsi kesejahteraan ini bisa kita artikan sebagai menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, yaitu fungsi keadilan. Nah, fungsi keadilan ini adalah membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan secara adil serta memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, yang kedua ada karakteristik NKRI. Nah, bentuk negara kesatuan didasarkan pada lima alasan. Yang pertama, unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu. Yang selanjutnya, agar tidak memberi kesempatan bagi provinsionalisme yang mengklasifikasikan daerah mereka lebih superior dan berusaha berkuasa dari daerah lain. Yang ketiga, ada fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar berada di Jawa. Fakta ini menyebabkan sulitnya tenaga di daerah untuk membentuk negara federal mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama, sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. Yang terakhir, yang kelima, yaitu dari sudut geopolitik. Dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Nah, selanjutnya ada pasal-pasal tentang NKRI. Yang pertama ada pasal 1 ayat 1 yang berisi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, lalu yang pasal kedua, pasal 18 ayat 1 yang berisi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pasal 18B ayat 2. Isi pasal dari pasal tersebut adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 25A yang berisi tentang negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir ada pasal 37 ayat 5 yang berisi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan dalam dimensi kehidupan, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di bidang ideologi sendiri, keunggulan NKRI yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia cukup kuat, teruji, dan berbeda dengan negara-negara lainnya. Lalu ada bidang politik, yaitu bangsa Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bidang ekonomi. Letak geografis Indonesia yang strategis, sumber kekayaan alam yang sangat besar, bumi Indonesia yang subur, dan demografi serta sumber daya manusia yang berkembang di Indonesia, itu semua merupakan suatu potensi kekuatan ekonomi yang besar. Selanjutnya, bidang sosial budaya, yang dimana kita memiliki keunggulan sebagai Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan sosial budaya seluruh masyarakat Indonesia. Budaya asing yang akan masuk melalui berbagai media bisa dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta akhirnya masyarakat Indonesia seutuhnya. Yang terakhir, keunggulan NKRI di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu doktrin Hamkamrata sebagai strategi dari Hamkamnas yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah doktrin dasar yang digali, dikembangkan dari hasil pengalamannya dalam memperjuangkan, merebut, dan mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita akan masuk ke sebab kedua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa.
Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pemerintah pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah. Yang pertama ada wilayah Sumatera oleh Mr. Teguh Muhammad Hasan. Selanjutnya wilayah Jawa Barat yang dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya Jawa Tengah yaitu R. Panji Suroso, Jawa Timur R.A. Suryo, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara M.R.I. Gusti Ketut Puja, Maluku M.R. Latuharhari, Sulawesi Dr. G. S.S.C. Ratulangi, Borneo atau Kalimantan I.R. Pangeran Muhammad Nur, sedangkan Sumatera M.R. Teguh Muhammad Hasan. Selanjutnya, sistem pemerintah pada masa revolusi kemerdekaan. Dengan berakhirnya kabinet Syahrir III, maka Indonesia kembali menganut kabinet presidensial kembali pada 27 Juni 1947 hingga 3 Juli 1947. Akan tetapi, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno membentuk kembali kabinet parlementer, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I 3 Juli 1947 hingga 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II selama 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta I selama 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Yang keempat, ada Kabinet Darurat atau M.R. Syarifuddin Prawira Negara selama 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Yang terakhir ada Kabinet Hatta II selama 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949. Selanjutnya, pemberontakan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, berikut pemberontakan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, pemberontakan ini dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini disebut yang sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Semarang. Tujuan pemberontakan ini sendiri yaitu untuk menggulingkan pemerintah yang sah, yaitu Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan atau pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, apa upaya pemberontakan pemerintah? Upaya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 oleh pasukan divisi Siliwangi adalah mengepung para pemberontak dari arah barat dan arah timur. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Nah, pemberontakan ini dilatar belakangi dengan penandatanganan Perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosoewirjo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Tujuan pemberontakan ini yaitu gerakan DITII memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Apa upaya pemberontakannya? Nah, upaya pemberontakan ini dilakukan dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat.
Yang pertama ada Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Specialist Troepen atau pasukan khusus KNIL masuk ke kota Bandung dan membunuh semua anggota berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pada bulan November 1949, Dinas Rahasia Militer Belanda menemukan laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda C.M. Verburg pada tanggal 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia atau RAPI dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST atau RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kai, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz meletus di kota Makassar pada tanggal 8 April 1950. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para mantan serdadu KNIL. Berdasar kesepakatan konferensi meja bundar, pasukan KNIL digabung ke dalam APRIS atau Angkatan Republik Indonesia Serikat bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu KNIL menolak kesepakatan ini dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Indonesia Jawa. Akibatnya mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL. Kebanyakan pemberontakan adalah mantan serdadu KNIL. Selain itu, di ultimatum pemerintah juga meminta Andi Aziz untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 kali 24 jam. Selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Adanya konflik di antara dua kekuatan di Indonesia Timur atau NIT. Kemudian pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya adalah mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan RIS Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan RMS diproklamirkan pada 25 April 1950 yang berlokasi di Ambon sebagai markas pusat. Pemerintah lalu melakukan pemberantasan pemberontak RMS dengan menempuh dua jalan, yakni melalui cara damai dan operasi militer. Awalnya, pemerintah menginginkan masalah dapat diselesaikan secara damai, yakni dengan mengutus Dr. Leimina beserta delegasinya ke Ambon. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, yang terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Yang selanjutnya ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet ini berjalan pada tahun 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir yang pertama ada menggiatkan usaha dan keamanan dan ketentraman. Yang kedua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintah. Yang ketiga, menyempurnakan agensi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
dan memperjuangkan penyelesaian masalah yang berat. Nah, keberhasilan Kabinet Natsir ini di bidang ekonomi ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia masuk PBB, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenal Irian Barat. Sayangnya, Kabinet Natsir ini berakhir dengan perundingan Irian Barat mengalami kebuntuan. Muhammad Nasir gagal merangkul semua partai. PNI menyatakan PSI tidak dipercaya. Pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS. Selanjutnya, Kabinet Sukiman pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Program kerja kabinet ini yang pertama ada menjamin keamanan dan ketentraman, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraris, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Berakhirnya dengan pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochrane. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer. Selanjutnya, Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Program kerja yang pertama yaitu mempersiapkan pemilu, menyelesaikan masalah Irian Barat, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbaiki bidang pendidikan dan pengajaran, dan melaksanakan politik bebas aktif. Berakhirnya dengan gerakan separatisme di daerah. Yang pertama ada peristiwa 17 Oktober 1952 mengenal gerakan sejumlah perwira angkatan darat. Yang kedua, peristiwa Tanjung Morawa, akibatnya mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijojo I. 31 Juli 1952 hingga 12 Agustus 1955. Program kerja yang pertama, pembebasan Irian Barat secepatnya, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera menyelenggarakan pemilu, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, dan penyelesaian pertikaian politik. Berakhirnya dengan masalah TNI AD sebagai lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, dan masalah internal kabinet. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Program kerja yang pertama membangun dan mengembalikan moral pemerintah. Yang kedua, akan dilaksanakan pemilu, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet ini berakhir dengan terlaksananya pemilu pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dengan berakhirnya tersebut, Kabinet Harahap dianggap telah selesai. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijojo II, 20 Maret 1958 hingga 14 Maret 1957. Maaf, ini 1956. Program kerja yang pertama, pembantalan KMB. Yang kedua, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan melaksanakan keputusan KAA. Kabinet ini diakhiri dengan berkobarnya semangat anti-Tionghoa di masyarakat, munculnya pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme, memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Yang selanjutnya, Kabinet Karya atau biasa disebut dengan Kabinet Juanda. 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Program kerjanya yang pertama membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB,
mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Yang kelima, perjuangan pengembalian Irian Jaya. Nah, kabinet ini berakhir dengan kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab makin meninggi, keadaan ekonomi dan keuangan yang makin memburuk. Terjadi peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, ada beberapa gerakan separatisme yang muncul. Sebagai berikut, yang pertama yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Sulawesi. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu di Sulawesi Selatan. Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia, sehingga biasa disebut dengan DITII. Kekecewaan Kahar Muzakar karena pasukannya yang tergabung dalam komando gerilya tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Proses pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan berlangsung antara tahun 1950 hingga Februari 1965. Proses pemberontakan Kahar Muzakir dimulai setelah pasukannya ditolak ke dalam APRIS. Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan. Ia menyatakan bahwa pasukannya menjadi bagian dari NII Kartosuwiryo. Penumpasan pasukan DITII di Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyerbuan oleh pasukan Batalion 330 Kijang Siliwangi. Pada penggerebekan tersebut, Kahar Muzakar mati tertembak. Yang selanjutnya, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dilatar belakangi dengan keinginan untuk bergabung dengan NII bentukan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959. DITII Kalimantan Selatan diawali dari deklarasi Ibnu Hajar pada 10 Oktober 1950 bahwa DITII Kalimantan Selatan merupakan bagian dari DITII Kartosuwiryo. Ia juga menamakan pasukannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar, yakni yang pertama, cara persuasif. Pemerintah menyarankan agar Ibnu Hajar menghentikan pemberontakannya. Namun sayangnya usaha ini gagal. Selanjutnya pada 1959, operasi militer dilaksanakan. Pada operasi ini, DITII Kalimantan Selatan berhasil ditumpas dan Ibnu Hajar ditangkap. Yang selanjutnya ada Gerakan Darul Islam atau Tentara Indonesia di Aceh. Pemberontakan ini dilatar belakangi dengan kekecewaan masyarakat Aceh karena diturunkannya status Aceh menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan DITII Aceh berlangsung antara tahun 1953 hingga 1962. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai dengan keluarnya maklumat yang menyatakan Aceh bagian dari TII Jawa Barat pada 20 September 1953. Setelah itu, pasukan Daud Bereh menguasai berbagai kota yang ada di Aceh dan mempropaganda rakyat Aceh untuk anti terhadap RI. Pemberontakan DITII Aceh berhasil dipadamkan dengan berbagai cara, yakni mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah untuk mendesak pasukan TII Aceh hingga hutan. Selanjutnya, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17 hingga 28 Desember 1962 oleh Kolonel M. Yasin. Yang ketiga, Daud Bereh menerima hasil musyawarah dan kembali ke masyarakat. Selanjutnya, pemberontakan PRII atau Permesta. Pemberontakan PRII Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Kondisi pemerintah yang belum stabil dan belum meratanya kesejahteraan serta pembangunan membuat situasi sangat sulit. Pendiri PRII, pemberontakan ini sebetulnya merupakan perang saudara karena sesama warga negara yang seharusnya bahu-membahu membangun Indonesia justru saling berseteru. Salah satu pemicunya adalah kebijakan pemerintah pusat yang dianggap
mengistimewakan Pulau Jawa dibanding dengan pulau-pulau lainnya. Kebijakan itulah yang memunculkan sentimen dan memicu upaya revolusi di daerah seperti pemberontakan PRII dan Permesta. Pemberontakan PRII. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia adalah sebuah pemerintahan baru berupa gerakan pertentangan di Sumatera pada 1950. PRRI diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syarifuddin Prawira Negara, MRA Sadt, Mujo Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumitra Djajahardikusumo, Muhammad Syafei, C.A. Farrow, Saladin Sarumpait, Muhtar Lintang, Salih Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Jambe. Setelah pembentukan Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein kemudian merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo. Dengan berdalih gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah, Letkol Ahmad Hussein kemudian mencetuskan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada 15 Februari 1958. PRI kemudian mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu dibubarkannya Kabinet Juanda, Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan. Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Yang selanjutnya, tuntutan lain yang juga diajukan oleh PRRI juga terkait dengan masalah otonomi daerah karena pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Pemerintah menganggap pemberontakan PRRI harus segera dituntaskan dengan melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkatan Perang RI. Tentara ABRI melayangkan berbagai macam tindak kekerasan, bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI. Selama kondisi tersebut, diketahui korban jiwa yang jatuh sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 orang mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Selanjutnya, pemberontakan Permesta. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer Indonesia Timur pada 1957. Pemimpin Permesta adalah Kolonel Venje Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pemberontakan Permesta juga dilatar belakangi dengan kekecewaan akan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibanding daerah lain. Berkembangnya sentimen ini kemudian memicu timbulnya aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bermula dari permintaan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani kepada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Mendagri R. Sunarjo pada 1957. Permintaan itu adalah untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar khususnya di Indonesia Timur, termasuk pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk proyek pembangunan di daerah. Isi piagam Permesta yaitu pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian pengkalai revolusi nasional. Dalam mengatasi pemberontakan Permesta, pemerintah memulai dengan mengupayakan perundingan untuk mengakhiri pemberontakan. Pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan karena pemerintah pusat bersedia membagi Provinsi Sulawesi menjadi 2 provinsi, yaitu
Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah dengan ibu kota di Manado. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah juga melancarkan beberapa operasi militer, yaitu Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Sadar. Selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Nah, latar belakang demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Demokrasi terpimpin merupakan suatu periode pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Pada periode tersebut, Presiden memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Hal tersebut berbeda dibandingkan periode sebelumnya, di mana Presiden hanya merupakan kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya dekret Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen. Dan selanjutnya tugas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. Sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih stabil. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Selanjutnya, penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Berikut beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPPS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berawal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah Orde Baru 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Kebijakan ekonomi, meluncurkan program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada tahun 1969 dan berakhirnya pada tahun 1994. Yang kedua, kebijakan politik, mengakui negara Singapura memulihkan hubungan dengan Malaysia yang pada saat masa Orde Lama saling bermusuhan. Yang ketiga, Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965 dan kembali lagi menjadi anggota PBB pada 1967. Yang ketiga, kebijakan sosial, program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Dan selanjutnya, kelebihan Orde Baru, yaitu kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, kestabilan keamanan negara semakin meningkat, rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Kekurangan Orde Baru di bidang ekonomi yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif Presiden sebagai pelaksana undang-undang, kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Yang ketiga, di bidang hukum, undang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan Presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Reformasi. Berikut beberapa perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah mengalami amandemen. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.
pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia, pasal 28A, 28C. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, presiden bukan mandataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pasal 24P dan 24C. Yang kesembilan, anggaran pendidikan minimal 20%, pasal 31. 10, negara kesatuan tidak boleh diubah, pasal 37. Terakhir, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Nah, menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, ada arti penting bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa kita sebagai pribadi memiliki keinginan dan sikap sendiri. Namun, karena kita merupakan bagian dari masyarakat, maka kita hidup menyesuaikan diri dan menjunjung kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, ada arti penting bagi masyarakat. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hidup bermasyarakat, semua anggota masyarakat haruslah memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, arti penting bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Selanjutnya, menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, di kehidupan keluarga, yaitu beribadah bersama orang tua, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga, menyelesaikan segala permasalahan yang dengan musyawarah. Selanjutnya, di kehidupan masyarakat, kerja bakti bersama demi menciptakan kebersihan lingkungan yang tempat tinggal, tukar menukar para pemuda dari daerah yang satu ke daerah yang lain, mengadakan festival budaya nasional. Yang ketiga, kehidupan bangsa dan negara, mengharumkan nama bangsa dengan mengikuti pertandingan dalam bidang apapun, baik dalam tatanan nasional dan maupun internasional. Selanjutnya, memperluas pendidikan di berbagai negara dengan tujuan mengembangkan pembangunan negara. Yang terakhir, menjaga stabilitas pembangunan nasional secara merata dan menyeluruh. Sikap semangat persatuan dan kesatuan. Menghindari perilaku merusak semangat persatuan dan kesatuan. Adapun beberapa ancaman yang sering kali tampak dalam berbagai kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada kemiskinan. Kemiskinan selalu dijadikan lahan tumbuhnya ketidakpuasan serta kegelisahan masyarakat. Kesenjangan sosial terjadi antara si miskin dan si kaya yang mengakibatkan timbulnya perpecahan satu sama lain. Selain itu, mereka yang mengalami kemiskinan mudah terkena hasutan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat kelancaran pembangunan. Selanjutnya, apatisme dan ketidakpedulian sosial. Faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu giat dan semangat masyarakat dalam gerak pembangunan, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tidak mengindahkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Apabila egoisme golongan muncul di kalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadi pemicu kepasifan masyarakat dan secara langsung akan menghambat jalannya pembangunan. Selanjutnya ada keterbelakangan. Proses pembangunan senantiasa diupayakan agar memberi manfaat yang merata hasilnya di seluruh pelosok tanah air. Namun luasnya wilayah Indonesia serta tingginya jumlah penduduk menyebabkan belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, munculnya kesenjangan sosial tidak dapat kita hindari dan perlu kita waspadai serta atasi bersama. Yang keempat, ada korupsi dan kolusi. Tengah beredar di mana-mana kasus korupsi. Hal ini muncul karena rendahnya kesadaran moral serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kepentingan negara dan bangsa. Korupsi dan kolusi merupakan perbuatan yang melanggar hukum, jika tidak ditanggapi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, akan merugikan jalan pembangunan dan meruntuhkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, ada dekadensi moral. Berkembangnya arus informasi di zaman globalisasi menyebabkan kita dengan mudah dapat melihat gaya hidup maupun pola pergaulan di negara lain.
Perlu dipahami bahwa kebudayaan dan kepribadian bangsa kita dengan bangsa lain sangatlah berbeda. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai kemungkinan lunturnya nilai-nilai kepribadian bangsa kita. Nah, itu tadi beberapa paparan informasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.